Oke, jadi seperti itu ya. Bapak ulang kembali. Untuk pendahuluan bisa jadiin satu atau bisa jadiin pisah-pisah, yaitu latar belakang, tujuan, terus manfaat, terus urgensi, temuan yang ditargetkan, kontribusi, kontribusi riset, terus luaran riset. Luaran risetnya nanti tuliskan 3. Begitu. Atau bisa disatukan. Itu seperti contohnya ini kalau yang disatukan semua. Walaupun ini kayaknya nggak selengkap itu dimintanya sama dia. Terus kalau yang dipisah contohnya ini. Itu. Ini semuanya dua-duanya lolos ke pendanaan. Jadi boleh, berarti kan artinya boleh kalau dipisah itu. Nah, terus tinjauan pustaka, tinjauan pustakanya ini. Udah benar yang kalian buat itu. Yang penting ada, kan nggak boleh banyak-banyak juga. Tadi penelitian-penelitian yang membahas terkait efektivitas dari video game dalam pencegahan remaja. Nah, seperti apa gitu di situ kalian jabarkan gitu. Lalu kalian jelaskan gap-nya juga di sini. Di atas dijelaskan gap setelah fenomena boleh, tapi di sini juga di bawah di bab 2 boleh dijelaskan kembali gap-nya. Untuk penelitian yang membahas Riko sendiri, video gamenya benar-benar spesifik Riko, itu nggak ada gitu aja bilang. Itu ya gap itu seperti itu. Kalau nggak ada gap justru jelek penelitian itu. Kalau ada gap juga bagus. Nah, dijelaskan juga di sini gap bahwa penelitian, tapi ini lebih rinci gitu gap. Kalau di bab 2 itu lebih rinci dari bab 1. Yang penting itu satu, terus yang kedua konsep-konsep umum boleh, misalnya kayak video game atau perilaku merokok misalnya, perilaku kecanduan merokok gitu, itu boleh dimasukin ke situ konsep-konsep umumnya. Pokoknya yang ada di variabel kita tulis di sini. Kalau cukup, tapi kalau enggak, berarti yang berhubungan aja langsung, misalnya video game, kan variabel kita tuh video game, rokok, ya sama pencegahan rokok gitu pada anak gitu. Berarti video game. Jadi ada jurnal masukin yang paling wajib ada di bab 2 kita tuh jurnal yang membahas tentang efektivitas video game untuk mengintervensi pencegahan rokok pada anak. Kalau bisa pada anak spesifik kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya mau pada siapapun gitu, pada remaja lah. Kalau nggak dewasa juga nggak apa-apa kalau memang nggak ada sama sekali gitu. Nggak ada itu dia kelebihan, ada kekurangan. Kalau kekurangannya kan kita jadi kurang sumber, tapi kelebihannya kita gapnya bagus gitu. Seperti pada yang Riko itu memang belum ada, tapi gapnya justru bagus gitu. Tapi untuk yang video game banyak, nah itu kelebihannya. Jadi kita masukin aja yang video game yang umum. Lalu metode risetnya ini bisa dipisah ya, bisa disatukan. Ini yang ini dipisah, ini disatukan nih. Bab 3-nya tuh disatukan. Ya, jadi dia disatuin semua. Nggak dibikin subbab per subbab gitu. Tuh, cuma sedikit sih dia juga. Nah dia juga nggak menjabarkan langsung kuesionernya sih, tulisnya apa. Ini purposive sampling, ini lagian kualitatif. Mereka ternyata kualitatif juga bisa, dikira teh harus kuantitatif aja. Survei pun bisa sebenarnya, yang punyanya siapa namanya, teman kalian satu lagi, yang kelompok satu lagi itu juga sebenarnya bisa, kemarin mau deskripsi juga ternyata bisa. Tapi makin ke tinggi, kalian kan eksperimental, lebih cenderung lebih bagus gitu. Lebih akan bisa diterima gitu. Nah, menunjang loh. Nah, kuesioner dikembangkan prestasi studi pustaka. Wawancara tetap diarahkan mencari hasil yang dicapai. Oke. Oke, seperti itu ya. Yang ini, kalau yang ini bab 3-nya, kalau kita melihat ini gitu, rasanya biasa aja gitu, nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi jangan anggap ini tuh sesuatu yang susah gitu. Bahkan kalau kita mah ada ini ya, ada sitasi banyak ya, di mereka belum ada sitasi gitu. Nah, gini ya, metode yang kami lakukan, ini juga disatukan. Tapi dipisahkan juga nggak apa-apa sebenarnya kalau menurut Bapak. Ya, tapi nanti kan di review lagi nanti oleh UPI apakah harus disatukan atau enggaknya, nanti bisa kita gampang lah diedit-edit sama kita.
Nah, terus contoh pembiayaan memang nggak ada tertulis ya di sini. Nah, tapi yang jelas pembiayaan tadi 8.750.000 berdasarkan panduan ini. Ya, berarti kalian tuliskan seperti itu. Tapi jangan sampai ada ini item-item ini. Honorarium nggak boleh, honor peneliti misalnya nggak boleh. Pokoknya honor itu nggak boleh. Konsumsi misalnya, konsumsi rapat nggak boleh. Hadiah atau sejenisnya untuk tim nggak boleh. Tapi untuk nanti responden boleh. Jadi kalian tulisnya hadiah buat responden misalnya merchandise gitu, gelas atau apa gitu. Tergantung kalian mau merancangnya apa. Sementara buat aja dulu itu kan nanti bisa diedit-edit lagi gitu ya. Terus juga dosen pendamping. Nah, dosen pendamping juga boleh hadiah buat dosen pendamping, narasumber, pemateri gitu. Jadi kalau yang boleh hadiah itu hadiah untuk responden aja. Kalau narasumber, pemateri nggak boleh. Konsumsi itu nggak boleh buat siapapun, nggak boleh ternyata konsumsi itu. Honorarium juga buat siapapun nggak boleh. Lalu sewa-sewa komputer gitu nggak boleh. Misalnya kita punya laptop sendiri, kita tulis sewa komputer, nggak boleh. Pembelian alat lebih dari 1.000 per item. Nah, alat mah boleh, asal jangan mahal-mahal. Misalnya kalian beli alat, misalnya butuh alat apa, nah beli bisa itu. Misalnya beli apa, misalnya merchandise tadi ataupun alat tulis, ATK misalnya. Terus bingkisan buat responden bisa gitu. Lalu pembelian penyimpanan data flash disk nggak boleh. Gitu. Jadi ketentuannya ini aja. Pembelian kuota internet kebanyakan misalnya nggak boleh. Maksimal 100.000 per bulan per tim. Jadi nggak boleh misalnya kalian ada berempat, pengeluaran bulan itu untuk internet misalnya 400.000 nggak boleh. Itu durasi sewa lisensi atau sejenisnya melebihi misalnya Zoom. Sewa Zoom misalnya, tapi dia lebih dari 6 bulan nggak boleh. Tapi kalau kurang dari 6 bulan boleh, misalnya sewa Zoom 5 bulan boleh gitu. Terus transport boleh ya, transport berarti boleh. Transport di sini nggak ada larangan. Nah, terus penyusunan, penggandaan atau penjilidan laporan ini nggak boleh gitu. Terkecuali kalau UPI-nya mewajibkan. Kalau nggak salah UPI nggak mewajibkan laporan hard copy kalau nggak salah. Jadi kalian nggak usah anggarkan di situ. Nah, contohnya kayak gini. Nanti tabelnya diganti tabel ini. Format rekapitulasi karena formatnya kan ini. Gitu, ngikutin ini. Kalau yang kalian yang tadi itu di laporan kalian itu formatnya di Tabmas UPI. Nah, kalian gunain ini. Nah, di sini ada Belmawa perguruan tinggi. Nah, Belmawa itu yang 7 juta, harus totalnya 7 juta yang Belmawa. Yang perguruan tinggi itu 1.750.000 totalnya, harus seperti itu. Ya, jadi total nanti dari Belmawa 7 juta, perguruan tinggi itu 1.750.000. Jadi totalnya 8.750.000. Begitu. Oke, nah ini ATK nih bisa ya, kertas, beli kertas kan perlu. Terus yang lainnya, lalu juga jasa, alat, jasa pembuatan produk ketiga, misalnya banner perlu, misalnya. Terus juga transportasi, misalnya kalian kan harus ke SD-nya, misalnya SMP-nya, nah itu dihitung aja transportasinya, misalnya. Itu standarnya berapa, misalnya 50.000 atau 100.000. Ada nanti standarnya sebenarnya dari standar biaya umum UPI, SBU, nanti Bapak kirim deh standar biaya umum UPI ya. Di situ ada berapa transportasi. Mungkin sementara kita pakai standar biaya umum juga nggak apa-apa gitu. Misalnya sekali pergi 100.000, nah boleh. Terus biaya komunikasi, biaya bayar akses, publikasi. Nah, publikasi boleh. Misalnya kalian mau merencanakan ikut konferen di Surabaya, nah, boleh. Kalian mau pakai kereta atau apa, nanti biayanya ditanggung di sini gitu. Kalau pakai pesawat mungkin habis buat pesawat. Tapi kalau pakai kereta mungkin masih bisa, misalnya 100.000, 200.000 per orang kali 4 orang, 800.000 misalnya, seperti itu. Terus jadwal kegiatan dibuat tadi 3 bulan sampai 4 bulan ya, nggak boleh panjang-panjang. Tadi kebanyakan.
Terus di jadwal bar chat kayak tadi itu untuk rencana kegiatan ada formatnya nanti di bawah ya. Pokoknya semuanya tuh ada di sini sama di panduan yang ini. Gitu. Ini yang panduan dasarnya, ya ini yang panduan RS-nya. Bapak rasa sih kalau lihat panduan sama proposal kalian nggak begitu beda jauh, tinggal dikit lagi finishing aja dikit. Justru kalian harus kurangi, citasinya kurangi aja, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak tadi khawatirnya muncul kecurigaan kan. Oh, itu mahasiswa udah bagus banget nih tulisannya gitu kan. Jadi satu paragraf satu aja cukup, itu atau dua gitu cukup, itu satu atau dua lah, jangan terlalu banyak. Satu itu, terus kalau bisa ditambahin lagi biar nggak sama plek sama penelitian yang kita replikasi gitu, tambahin lagi yang dari sumber yang lain, atau tulisannya itu intinya paragrafnya itu tapi citasinya ganti sama kita kan. Ada juga tulisan yang isinya sama dengan yang kita citasi itu, nah kita ganti aja citasinya, bisa gitu. Atau gimana caranya? Jadi jangan terlalu banyak, daftar pustakanya juga jangan terlalu banyak, akhirnya agar bisa memenuhi 10 lembar tadi gitu ya. Nah, daftar pustaka ditulis, ini daftar pustakanya ya. Ditulis Times New Roman 12 ya. Teks menggunakan jarak baris 1,1,5 sama ya untuk ininya Times New Roman. Nah, terus menggunakan rata kiri, rata kanan. Teks menggunakan. Daftar pustaka berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk di tubuh tulisan. Jadi daftar pustakanya itu harus berdasarkan citasi yang ada. Kalau citasinya ada di situ, daftar pustakanya tulis. Tapi kalau nggak ada ditulis di citasi, berarti nggak usah ada di daftar pustaka. Itu demikian pula sebaliknya gitu. Ada di daftar pustakanya, berarti di citasinya juga harus ada. Gitu. Tapi kalau lihat yang contoh ini nggak ada, nggak ditulis citasi-citasinya. Nah, Bapak nggak tahu nih. Harusnya sih kalau pendapat Bapak harusnya ditulis citasinya. Mungkin dia nggak mau menulis gitu akhirnya, tapi ternyata bisa lolos aja gitu. Tapi kalau metode ilmiah citasi itu harus ditulis kalau ada daftar pustaka. Kalau enggak kan kita bingung ini dari mana nih, dari daftar pustaka yang mana gitu. Tapi nanti berjalanlah sementara pakai ada dulu citasi sama daftar pustaka. Nanti kalau memang nggak usah di sininya pakai citasi, kita nanti mengalah gitu. Yang jelas harus Harvard style gitu. Harus dirubah tadi daftar pustakanya Harvard style. Cuma beda sedikit sih, nggak begitu beda jauh. Ya nanti ada contoh juga di sini, pokoknya lengkap lah. Nah, lalu di lampiran, ini nggak termasuk yang 10 lembar ya, lampiran itu. Jadi 10 lembar itu sampai daftar pustaka. Dari daftar isi sampai daftar pustaka. Termasuk jadwal kegiatan ini masuk ke 10 lembar itu. Nah, lampiran, biodata. Biodata kalian, ketua, anggotanya, 3 atau 4, nanti bisa nambah. Sama Bapak, nanti Bapak kirim CV Bapak deh. Nah, lalu tapi sementara yang ada tadi kirim dulu ke Bapak ya, ke WA Group atau ke WA Bapak untuk Bapak masukin dulu, biar di review dulu, nggak usah lengkap-lengkap, nggak apa-apa yang tadi aja cukup. Bapak masukin dulu ke ini, biar di review sama orang fakultas karena harus di review. Nah, sambil mereview kita juga perbaiki agar sambil review kita sambil perbaikan. Nah, nanti Sabtu kita ketemuan lagi, mudah-mudahan udah lengkap semua. Gitu. Terus ini biodata, justifikasi anggaran. Nah, anggaran itu nanti ini kan format rekapitulasinya ya. Biaya dan jadwal kegiatan ya. Nah, biayanya seperti ini. Ya. Rekapitulasi kalau ini justifikasi anggaran itu lebih rincinya apa? Kalau dia di bab di apa namanya? Di bagian 4 ini, bab 4 ini dia hanya umum aja seperti ini. Ya kan? Tapi kalau rekapitulasi itu rinciannya. Rincian dari anggarannya. Jadi benar-benar rinci, kalau ini kan hanya umumnya, secara umum gitu. Total berapa totalnya, tapi rinciannya lebih itu ada di lampiran. Lalu susunan organisasi, tim pelaksana dan pembagian tugas, nanti ada juga formatnya di bawah, misalnya Adinda tugasnya ini membuat proposal misalnya, terus Rizky buat mengambil data misalnya.
Atau yang lain misalnya menganalisis data, yang ini buat laporan akhir, misalnya laporan kemajuan, nah boleh. Yang satu lagi misalnya bagian publikasi artikelnya gitu. Atau pembagiannya bisa lebih lebih nyatu lagi, misalnya ngambil data bareng-bareng bisa aja gitu. Ditulis bareng-bareng juga. Nah, terus surat pernyataan ketua pelaksana ada di bawah juga. Gitu. Terus kalau ada yang ditanyakan boleh? Ada yang ditanyakan? Nah, untuk kalau ada yang tanyakan nanti langsung ini aja ya, tanyakan aja ya. Nah, nanti seleksinya 2 kali di SIM Belmawa ya. Kalau kita kan lebih dari 3 kali. Kita lebih dari 2 kali, 3 kali kita mah. Di UPI sekali. Mungkin misalnya yang ngajuin kalau lebih dari 400, kuotanya itu 400 di UPI itu. Kalau lebih dari 400 misalnya ada 1000. Nah, tapi kan kenyataannya nggak mungkin jauh-jauh tuh. Misalnya yang ngajuin misalnya ada 500, ya di delete misalnya nggak dimasukin 100, yang 400 lolos gitu. Di UPI-nya nggak terlalu ketat gitu. Nah, lalu setelah itu masukin simbel mawa nanti diseleksi dari 400 itu yang lulus di UPI misalnya kalau dari tahun kemarin sih katanya 50 kalau nggak salah, yang lolos pendanaan itu 50, berarti kurang lebih berapa persen ya? Tapi yang mengajukan tuh 200 kalau nggak salah tahun kemarin juga. Berarti lumayan lah, ada 25% mah yang lolos pendanaan gitu. Nah, nggak lolos itu banyaknya gara-gara nggak ini formatnya kurang sesuai, jadi dari situ aja kurang ya. Dan penelitiannya misalnya kurang bagus, nah itu juga. Tapi tadi lihat contoh-contoh yang tadi juga penelitiannya biasa aja, lolos kok. Jadi intinya banyaknya lebih ke arah administrasi sih yang nggak lolosnya itu. Lalu penilaian kemajuan pelaksanaan PKM. Nah ini ya penilaian kemajuan pelaksanaan PKM, PKP 2 dan pelaporan. Ini mah nanti ya. Kalau udah lolos kita baru baca ini. Nah, mudah-mudahan lolos lah. Lalu ini juga laporan akhir, laporan kemajuan, ini nanti kita lewat aja dulu. Nah, ini nanti kalian kita bikin artikel kayak gini. Itu gampang lah ini. Bayarnya juga ada yang gratis, ada yang 500.000 paling bayarnya juga. Nah, dianggarkan makanya di situ. Nanti dipublikasi, misalnya publikasi artikel misalnya 1 juta aja tulis. Atau 1,5 juta, ada yang 2 juta juga sebenarnya. Ada yang kalau jurnal internasional biaya publikasinya bahkan 7 juta ada. Kalau jurnal internasional. Kalau yang nasional mah ya mungkin kalian tuliskan 1 juta gitu. Atau 500.000 kali 2 artikel misalnya bilang aja. Atau 1 juta aja 1 artikel gitu. Sebenarnya dipecah jadi 2 artikel juga bisa. Kalian nanti literatur review-nya yang di bab tadi, bab 2 tadi itu bisa jadi artikel satu lagi gitu. Terkait dengan misalnya kalian bikin literatur review satu terkait dengan efektivitas video game dalam pencegahan merokok, kan tadi udah ada tuh di bab 2. Nah, itu bisa jadi artikel satu. Nah, satu lagi yang terkait hasilnya. Riko itu ternyata efektif atau tidak. Nah, itu. Kayak gitu. Ini gampang lah, cuma paling juga 10 halaman, biasanya sekitar 10 halaman. Ini juga dari laporan kalian tinggal di copy paste aja nanti. Gampang. Kalau ini enggak. Nah, kurang lebihnya seperti ini nanti kalian bikinnya. Terus apa lagi ya? Ini apa ya tadi? Abstrak. Oke. Sistematik penulisan judul artikel. Ini mah terkait artikelnya ya nanti aja. Pendahuluan sampai daftar pustaka. Sistem Prantika penulisan pendahuluan sampai daftar pustaka. Ini apa lagi ya? Nah, pendahuluan memuat narasi latar belakang hubungan dengan penyelesaian, peran reduktif, narasi pendahuluan. Metode ini apa ya? Oh, ini tuh ceritanya masih terkait artikel. Terima kasih kontribusi. Ini masih artikel ya, bukan ya? Ini bukan yang terkait kita ya. Ini artikel nanti kalau udah lolos, kayak gitu panduannya. Lalu ini poster. Tapi ini juga sesuai dengan nanti panduan dari jurnal yang kita tuju, nggak pasti ini juga gitu. Terus posternya ini nanti kalau lolos PIMNAS ya, kalau lolos pendanaan nanti harus buat ini poster ini sebagai peserta PIMNAS kalau kita lolos PIMNAS gitu ya. PIMNAS itu kayak pertandingan lagi lah gitu.
Kita pakai poster, tapi nanti aja. Nah, ini lampirannya ya. Yang untuk jadwal kegiatan, tadi hampir sama nggak? Hampir sama lah ya, beda sedikit aja. Ini penanggung jawab, ada penanggung jawabnya, ada bulan, ada jenis. Kegiatannya tadi udah ada sih tadi, udah bagus, tinggal dirubah aja formatnya ke sini. Terus biodatanya, biodata kalian nanti buat, mungkin kalian juga punya CV, nanti tinggal disesuaikan aja dengan ini. Lalu juga yang nanti Bapak kirim juga, nanti udah lengkap rasanya ini, cuma mungkin agak beda formatnya, nanti kalian sesuaikan aja formatnya. Gitu. Yang kalian butuhkan aja gitu. Terus biodata ketua. Oh, ini mah yang ketua ya. Ini yang biodata ketua. Nah, terus semua data yang diisikan lengkap gitu. Ya. Nah, dosen pembimbingnya ini. Nanti Bapak udah punya, nanti Bapak kiriman aja, tapi mungkin ada yang perlu disesuaikan lah sedikit, beda sedikit gitu. Itu atau nanti Bapak buat deh sesuai ini. Ya, sesuai ini nanti Bapak kirim, tapi nanti aja nyusul aja buat yang hari Sabtunya. Terus juga Bapak tanda tangani format justifikasi anggaran. Jadi yang untuk Bapak nanti Bapak buat. Lalu nah ini ada rinciannya. Kalau yang tadi di bab 4 itu nggak dirinci, ini ada cangkul, bahan kimia, pakaian tari, segala macam alatnya ya. Kalau belanja bahan itu yang habis pakai. Ya. Lalu belanja sewa, sama yang nggak habis pakai juga kayaknya di sini juga masuk. Ini maksimal 60%. Nah, kalau ini maksimal 15% dari tadi total 8.700.000 misalnya. Nah, maksimal segitu. Perjalanan lokal lain-lain itu. Ini maksimal 15%. Gitu. Jadi jangan sampai melebihi maksimal ini. Kalau ini berarti 15 tambah 15 30 60%. Berarti nggak ada yang minimal ya, maksimal semua. Jadi harus pas, ngepas lah pokoknya. Dihitung 60%-nya ini berapa. Ini dihitung dari 8.700.000 berapa. Ini dihitung 30% dari 8.700.000 berapa. Harus pas persis seperti itu. Pak, gimana Pak supaya persis ya? Pokoknya dibikin persis aja dulu, walaupun harganya beda, kita bulatin aja gitu. Apa titik komanya juga dibulatin aja. Yang jelas harus total nanti grand totalnya 8.750.000 gitu. Ya. Walaupun misalnya harganya sebenarnya kertas itu 50.000 Pak, tapi kita kurang nih anggarannya, jadi harus 51.500, boleh. Nggak apa-apa, kita tulis 51.500. Jadi nggak usah benar-benar sebenarnya, kan ini rancangan ya, bisa aja berubah nanti untuk anggaran mah. Sesuai dengan nanti keadaan. Gitu. Nah, ini jangan sampai ada salah kali, nanti detail banget dicek perkaliannya, penjumlahannya, salah ngitung aja nanti bisa ke penilaian sehingga kita nggak lolos gitu. Ya, terus ketentuan-ketentuan lainnya tadi yang di atas itu juga harus dijaga. Terus ini susunan organisasinya tadi Adinda ketua misalnya. Nggak ada tulisan ketua atau enggaknya ya, tapi di sini nanti misalnya uraian tugasnya Adinda buat proposal. Sesuai dengan timeline itu aja, kan ada membuat proposal, membuat artikel misalnya, mengambil data sesuai bab 3 kan. Terus juga mengolah data. Nah, itu aja uraian tugasnya, nanti bagi-bagi. Kalau mengolah data mungkin mengambil data, nah bareng-bareng bisa tulis aja mengambil data semuanya bareng-bareng. Terus mengolah data mah cukuplah 1 orang juga. Terus menganalisis data misalnya 2 orang. Terus membuat laporan kemajuan misalnya 2 orang. Laporan akhir 2 orang. Terus juga membuat proposal misalnya 4 orang bisa tulis semuanya. Itu ditulis semuanya boleh, atau mau dibagi-bagi per tugasnya juga boleh. Terus nama, NIM, bidang ilmu keperawatan ya, ilmu keperawatan kita, bidang ilmu kita ilmu keperawatan. Nah, terus alokasi waktu jam minggu ini kira-kira aja. Seminggunya itu kita ngerjain berapa jam misalnya, tulis aja 5 jam per minggu misalnya. Nggak apa-apa. Gitu. Nah, terus lampiran surat pernyataan ketua ini diisi Adinda. Nama ketua dengan ini menyatakan judul ini. Nanti ini bisa diketik juga ya, bisa diketik.
Diberi tanda tangan, ini ada keterangannya. Setelah diisi, diberi tanda tangan basah 1 halaman penuh yang ada tanda tangannya dipindai atau difoto dengan rapih ya. Gitu. Tapi ini bisa menyusul kok. Sementara kita masukin dulu aja, tapi kita sambil buat lah ini. Biar nanti udah tinggal enak pas masukin ke pusatnya. Gitu. Nah ini menurut Harvard tuh ini ya. Format penyusunan rujukan daftar pustaka menurut Harvard. Ya, ini kan Harvard ya. Oh, ini Harvard atau apa nih? Penyusunan daftar menggunakan perangkat lunak, manajemen bisa pakai Mendeley gitu ya. Nah, tulisannya seperti ini Harvard itu. Ada ketentuannya ya. Penulis 1, penulis 2, dan lain-lain gitu. Proceeding, seminar, website, dan lain-lain. Ini contohnya. Jadi ada yang harus dibeda, nggak boleh pakai nomor 1, 2 gitu, nggak boleh ya. Jadi dari abjad A, B, C gitu diurutnya. Terus juga ini M titik tadi kan MA, MM misalnya, HA nggak pakai titik. Cuma itu aja beda-bedanya sedikit-sedikit gitu. Kita sesuaikan aja, makanya kurangi dulu sumbernya biar nggak terlalu banyak citasinya, agar lalu setelah itu daftar pustakanya kita rubah biar nggak kerja 2 kali itu. Ini menggunakan Harvard kalau nggak salah. Lalu ini mah nanti penilaiannya. Nah, yang kalian nanti dinilai ya di pendanaan ini kreativitasnya. Nah, kreativitasnya gagasan udah cukup bagus kalau menurut Bapak karena kan Riko itu belum. Tadi gap-nya itu orisinal kan. Gap berarti kan bagus gitu ya. Terus perumusan masalahnya fokus dan atraktif. Nah, ini dulu ada perumusan masalah ya. Kalian juga buat aja perumusan masalahnya. Perumusan masalahnya kan kalian mengevaluasi ya, mengetahui efek apa ya untuk mengidentifikasi. Nah, ini apa namanya? Kalau tujuan kata nih mengevaluasi ya, bagaimana atau apakah terdapat pengaruh? Apakah jadi judul rumusan masalah kalian bunyinya apakah video pembelajaran Riko berpengaruh terhadap pengetahuan, sikap dan apa tadi satu lagi ya, pengetahuan dan sikap remaja terkait dengan perilaku merokok misalnya, kayak gitu. Jadi tulis aja seperti itu. Apakah video game Riko itu efektif gitu dalam meningkatkan sikap pengetahuan dan sikap dalam pencegahan merokok misalnya. Kayak gitu. Tapi itu redaksinya aja nanti kalian bisa perhalus lagi. Itu apakah atau bagaimanakah itu lebih ke kuali sih, apakah aja, apakah itu efektif gitu istilahnya. Nah, di tujuannya makanya kalian untuk mengevaluasi kan. Nah, tujuan itu membahas menjawab dari rumusan atau perumusan masalah. Berarti tambahkan perumusan masalah ya di bab 1 tadi lupa. Lalu tinjauan pustaka, kesesuaian pemutakhiran, dan lain-lain. Kesesuaian, potensi, sintesis, kemanfaatan, penjadwalan, anggaran nih, ada penilaian juga, penjadwalan, tinjauan pustaka, oke. Tinjauan pustaka kalian sudah cukup oke, kesesuaian pemakaian metode riset bagus karena kalian eksperimen. Insya Allah sih nilai-nilainya bisa maksimal sih kalau menurut Bapak, bahkan mungkin bisa kalau aplikasinya kalian bagus bisa masuk timnas. Penjadwalan tadi udah juga ada seperti itu. Ini laporan kemajuan mana nanti lain-lain. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya Bapak. Boleh, Kalau Rizky. misalkan yang di daftar isinya itu emang harus bababnya aja, subbabnya itu nggak usah gitu Pak? Kalau makin rinci makin bagus. Kalau makin rinci makin bagus. Tapi kalaupun nggak rinci juga nggak apa-apa. Gitu. Prinsipnya semakin rinci semakin bagus. Tapi kalaupun kayak tadi aja nggak apa-apa. Kalau yang tadi juga kan enggak ya, nggak terlalu rinci ya. Contoh-contohnya. Oh iya, ini nggak terlalu rinci. Ya. Boleh. Ini ada 2 ya.
kalian bisa lihat di contoh yang Bapak berikan dulu. Dulu sempat Bapak berikan juga, ada di grup kalau nggak salah. Nah, kalian bisa cek. Ada 2 juga. Jadi artinya boleh rinci, boleh enggak. Tapi kalau menurut Bapak makin rinci makin bagus. Nih, ini ada yang dirinci ya. Nih, ini enggak dirinci. Umum. Nah, ini dirinci. Terus yang ini. Ini dirinci, ini enggak. Gitu. Ada pertanyaan lagi dari Rizky ataupun yang lainnya? Dari Adinda? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Kirimin ke Bapak ya. Udah dikirim. Di grup, Pak, mungkin. Di grup boleh. Yang tadi yang proposal yang Rizky share atau Rizky sama Adinda tadi ya. Share. Biar nanti Bapak masukin dulu ke sini. Ini ada format yang Bapak harus masukin dulu ke sini nanti. Ke tadi mana salah ya. Ini ke ya ke sini benar. Nah, ke sini nanti Bapak harus masukin dulu ke sini filenya. Nih. Ini nanti judul proposalnya, terus nama, jenis PKM-nya, prodinya, upload file. Nanti Bapak biar masukin dulu ke sini agar di-review nanti. Ya, nanti bisa nambahin lagi dosen 1. Itu mudah-mudahan masih bisa di-review. Gitu. Nah, lalu nanti halaman-halaman yang pkm.upi-nya di sini ada. pkm.upi.edu. Nah, nanti di sini pkm.upi. Nanti kalau misalnya udah boleh, ini salah, ini yang ini. Nah, nanti kalau misalnya udah boleh, nanti kalian ke sini masukin. Gitu. Kalau udah dari fakultas boleh, nanti masukin ke sini. Nah, kalau dari sini udah boleh, baru ke Belmawa. Belmawa. Nah, SIM Belmawa. Ini nanti masukin ke sini. Ya, SIM Belmawa itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nggak ada lagi pertanyaan? Oke, karena juga udah sore mungkin ya. Udah malam malah. Mungkin dari Bapak cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika Bapak ada salah kata. Mudah-mudahan kalian termotivasi. Terus juga kita bisa lulus semuanya, bisa mendapatkan SKS, lalu bisa mendapatkan pendanaan. Mudah-mudahan ada lebihnya juga. Terus ya seperti itu. Mendapatkan khususnya yang paling penting itu pengalaman untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang dan juga untuk kesuksesan kalian di masa depan. Itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama. Kirimkan ke Bapak ya filenya malam ini biar Bapak langsung upload sama WA Bu WD-nya. Oke, selamat istirahat ya. Ya, semangat ya. Selamat istirahat.